Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Legenda Catur Dunia. Kali ini saya akan membagikan cuplikan fakta yang dilakoni oleh Robert James Fischer atau sering kita kenal sebagai Bobby Fischer melawan Helder Camara di Siegen, Jerman tahun 1970. Seperti yang kalian ketahui kawan-kawan, Bobby Fischer merupakan seorang juara dunia dengan langkah kombinasi yang sangat cantik. Oke, kita langsung saja kawan-kawan ke permainan. Bobby Fischer memegang putih, Helder Camara memegang hitam. Fischer memainkan pion E4 dibalas Camara pion C5, Sicilian defense. Kuda F3, pion D6, pion D4. Camara melanjutkan dengan kuda F6. Dalam pembukaan atau Sicilian defense, setelah pion D4, langkah yang paling populer adalah pion pukul pion. Selanjutnya putih biasa menjawab dengan kuda pukul pion. Akan tetapi jika putih membalas dengan pion C3, di sini kita dapati permainan Smith-Morra Gambit. Oke, kita kembali ke langkah aslinya oleh Camara, kuda F6. Putih melangkahkan kuda C3. Akhirnya hitam pukul pion D4. Kuda pukul pion. Camara bermain dengan variasi naga dengan pion G6. Selanjutnya gajah hitam akan ke peta G7. Fischer melanjutkan mengembangkan gajah petak gelapnya ke E3. Gajah hitam G7, pion F3, yaitu untuk memperkuat pion petak pusat E4 sekaligus langkah preventif untuk mencegah pergerakan kuda maupun gajah hitam untuk menduduki peta G4. Kuda C6, menteri ke E2, maksud saya ke D2. Gajah putih ke D7. Fischer melanjutkan mengembangkan gajah petak terangnya ke C4. Di sini gajah ke petak C4 sering disebut dengan Yugoslav attack. Oke kawan-kawan, sampai langkah ke-9 ini semua perwira baik hitam maupun putih sudah keluar dari sarangnya atau melakukan pengembangan. Apa yang harus dilakukan atau langkah selanjutnya oleh hitam? Apakah harus rokade? Pada langkah aslinya, hitam melanjutkan dengan beteng ke C8. Mungkin Camara menunda rokadenya pada langkah ke-9 ini mungkin karena takut terlihat bahwa formasi perwira hitam mengarahkan serangan di sayap raja. Oleh karena itu terlihat bahwa Camara takut untuk segera rokade sayap raja. Kita lanjut ke langkah berikutnya oleh Bobby Fischer. Gajah mundur ke B3,
Menteri hitam ke A5, Bobby Fischer rokade panjang ke sayap Menteri. Hitam melanjutkan dengan kuda ke E5 untuk membuka lajur C bagi betengnya mengarah langsung atau menghadap langsung ke arah raja. Fischer tidak menghiraukannya, melangkahkan pion H4 untuk segera mendorong pion mendobrak sayap Raja Hitam. Kuda ke C4 menggarpu Menteri serta gajah. Gajah pukul kuda, beteng pukul gajah. Bobby Fischer melangkahkan kuda ke B3 mengancam Menteri. Menteri ke C7. Selanjutnya Bobby Fischer melangkahkan gajahnya ke D4. Gajah ke C6. Langkah preventif untuk mencegah pergerakan kuda putih menempati petak D5. Coba kita sedikit analisa kawan, seberapa penting langkah gajah ke C6 ini. Apabila dalam posisi seperti ini hitam memutuskan untuk rokade, putih akan melakukan ancaman atau serangan dengan gajah pukul kuda. Gajah pukul gajah, barulah kuda melangkah ke petak D5 menggarpu Menteri serta gajah di petak F6. Setelah Menteri mundur ke C8, putih akan melanjutkan pion G4 dan berencana untuk menjepit posisi gajah hitam. Di sini gajah hitam tidak mungkin akan pindah ke petak yang lain meninggalkan pion E7. Apabila gajah meninggalkan pion, maka kuda akan pukul pion E7 skak serta menggarpu Menteri hitam. Tentulah hitam akan melangkahkan betengnya ke E8 terlebih dahulu untuk melindungi pion E7. Setelah ada ancaman dari pion G5, gajah bisa kembali ke tempatnya ke G7. Tapi kemungkinan besar putih akan menjawab dengan kuda pukul gajah. Setelah pion pukul kuda, putih bisa melanjutkan mendorong pion H5. Itulah keuntungan dari putih mendapatkan posisi yang baik untuk mendobrak pertahanan Raja Hitam apabila Raja Hitam melakukan rokade. Kita kembali ke langkah aslinya. Setelah gajah ke C6 untuk mengontrol peta D5, Bobby Fischer mendorong pion E5. Pion pukul pion, gajah pukul pion. Menteri hitam tidak berani untuk memakan gajah putih. Apabila Menteri pukul gajah, skakmat di peta D8 tak akan terhindarkan. Oleh karena itu, hitam hanya melangkahkan Menteri ke C8. Menteri putih ke E2 mengancam beteng gajah ke D7. Sekarang waktunya putih melangkah. Kira-kira langkah mematikan apakah yang akan dilakukan Bobby Fischer ini di langkah ke-19 kawan? Bobby Fischer mengorbankan pertukaran perwira dengan
beteng pukul gajah D7. Bagaimanakah hitam memukul kembali beteng? Apakah dengan kuda atau dengan menteri? Jika pukul beteng dengan menteri, putih akan pukul beteng C4. Hitam akan kehilangan beteng. Jika pukul beteng dengan kuda, hitam akan kehilangan gajah. Apabila atau hitam menginginkan perwiranya tidak dipukul kembali oleh putih, hanya raja yang bisa pukul beteng di D7. Namun ini langkah yang sangat beresiko karena raja sangat terbuka bertahannya untuk diserang oleh putih. Tapi Helden Kamara memutuskan memukul beteng dengan raja. Selanjutnya Bobby Fischer melangkahkan kuda ke B5, menteri ke C6 mengancam kuda. Di sini Raja Hitam tidak memutuskan untuk kembali ke peta E8, yaitu ke peta yang lebih tertutup dari ancaman skak. Tapi jika raja kembali ke peta E8, ini adalah sebuah langkah blunder, yaitu hitam atau putih melanjutkan dengan gajah pukul kuda. Setelah gajah pukul gajah, kuda ke D6 skak menggarpu menteri. Setelah raja ke F8, kuda pukul menteri, hitam pun akan kehilangan menteri di langkah ke-23 dan sudah bisa ditebak pemenangnya adalah Bobby Fischer. Oleh karena itu, hitam lebih memilih melangkahkan menterinya ke C8. Namun serangan berikutnya oleh Bobby Fischer adalah beteng ke D1 skak. Raja ke E8. Raja tidak bisa ke C8. Apabila raja pindah ke C8, maka skakmat dari kuda tak akan terhindarkan. Oleh karena itu, raja kembali ke E8. Kuda ke C7 skak. Sebuah serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh Bobby Fischer. Di sini Kamara memutuskan untuk pukul kuda dengan menteri, karena jika raja bergeser ke F8, beteng akan ke D8 skak. Jika tetap ditutup dengan kuda, maka beteng pukul kuda skak. Tidak ada pilihan lagi bagi menteri hitam untuk pukul beteng dan kuda, atau putih melanjutkan dengan gajah pukul gajah G7 skak, raja pukul gajah, barulah kuda pukul menteri skak, dipukul balik oleh beteng, menteri putih pukul beteng. Oleh karena itu, Kamara memutuskan untuk pukul kuda dengan menteri,
gajah pukul menteri, beteng pukul gajah. Selanjutnya langkah pamungkas dari Bobby Fischer, menteri ke B5 skak. Di sini Kamara menyerah. Apabila permainan tetap dilanjutkan, langkah atau kemungkinan yang terjadi adalah jika kuda menutup di D7, putih melanjutkan dengan kuda ke C5. Jika hitam melanjutkan dengan pion A6 mengancam menteri, menteri hanya bergeser ke A4. Jika diteruskan dengan pion B5, menteri tinggal pukul pion A6, beteng pukul kuda, menteri ke A8 skak, ditutup dengan beteng, menteri pukul beteng dan skak mat. Dan apabila raja bergeser ke F8, beteng ke D8 skak, ditutup dengan kuda dan dipukul dengan beteng skak mat. Itulah kawan-kawan, sebuah partai yang cukup menarik untuk kita simak, di mana Bobby Fischer memberikan permainan yang cukup cantik dengan gaya positioningnya yang sangat bagus. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.